Keputusan Mahkamah Konstitusi menurunkan presidensial threshold dari 20% menjadi 0% adalah satu kemajuan demokrasi bagi Indonesia. Apa sisi baik, apa sisi buruk di balik keputusan MK itu? Ada bahaya besarkah bagi bangsa Indonesia? Kita tengok ke dalam fakta demokrasi ala Undang-Undang Dasar 2002 yang telah berjalan 23 tahun yang mengakibatkan ancaman nasional atau national interest Indonesia. Karena pertama, demokrasi di Indonesia masih dimanipulasi oleh para elit partai politik yang menjadikan demokrasi menjadi partai kerasi. Partai kerasi adalah pemerintahan dari partai politik oleh kader-kader partai politik untuk kepentingan para elit partai politik. Kemudian anggota komisioner KPU masih belum mampu menjalankan pemilu secara netral, secara independen, dan menghasilkan pemilu yang terbuka, kredibel, berkualitas, dan demokratis. Lalu kekuatan asing bisa saja mengeluarkan dana yang cukup untuk membeli satu partai gurem dan mendukung serta membiayai capres boneka yang memiliki popularitas, elektabilitas, dan kapasitas yang mumpuni. Terakhir, Hakim Mahkamah Konstitusi secara umum masih tidak independen dan masih bisa dipengaruhi penguasa. Untuk menguatkan threshold 0%, ada baiknya Indonesia harus segera kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dimodifikasi di mana presidensial threshold dipilih langsung rakyat. Namun, demi mudahnya dan murahnya menjalankan APBN, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih DPRD. Atau kembali ke Undang-Undang 45 secara utuh, presiden dipilih MPR sebagai mandataris dengan menjadikan DPR sebagai lembaga tertinggi dan memilih presiden sebagai mandataris MPR yang menetapkan GBHN supaya ada sistem check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sungguh Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang menjadikan Indonesia the real Indonesia. Saat ini dengan demokrasi yang dimanipulasi oleh elit partai politik, sudah tidak ada lagi check and balance di pemerintahan. Jadi kita harus menambah satu instrumen demokrasi lagi jika mau menjalankan 0% threshold dengan efisien, yaitu rakyat Indonesia juga harus memiliki kekuasaan hak recall dan mekanisme recall election seperti rakyat di negara maju yang telah menjalankan demokrasi dengan baik dan benar atau full demokrasi. Kemudian Indonesia juga perlu merubah aturan main KPU. Komposisi keanggotaan komisioner KPU selain anggota komisioner hasil seleksi DPR harus dilebur dan ditambah perwakilannya dari masing-masing partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu untuk duduk sebagai anggota komisioner KPU dan anggota Bawaslu agar tercipta sistem self-control dalam tubuh KPU dan Bawaslu baik itu di pusat hingga di daerah. Baiklah, kita sekarang perdalam tentang kedaulatan rakyat yang saat ini terjadi yang tidak efektif yang harus kita ubah. Pertama, kedaulatan rakyat versi Undang-Undang Dasar 2002 ya seperti sekarang ini MPR dan DPD tidak berdaulat. Sepertinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Faktanya kedaulatan tertinggi itu di tangan partai politik, di DPR, bukan di rakyat. Kedua, kedaulatan rakyat versi Undang-Undang Dasar 45 yang disebutkan dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat tak ubahnya seperti US Congress, hanya menjadi lembaga legislatif yang berisi wakil-wakil rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat di pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif. Agar memahami lebih pas, kita jelaskan apa kedaulatan rakyat versi Amerika yang US Congress itu. Semua anggota US Congress dan State Legislature dipilih langsung oleh rakyat Amerika lewat pemilu dan mereka semua adalah wakil rakyat Amerika yang tinggal di wilayah 50 negara bagian. Catatan, kedaulatan rakyat demokrasi Amerika, semua pejabat tinggi negara di pemerintahan negara bagian atau state dari anggota City Council hingga gubernur bisa dicopot di tengah jalan oleh rakyat Amerika yang tinggal di daerah masing-masing di negara bagian masing-masing secara langsung lewat hak recall dengan menggunakan mekanisme recall election. Dan untuk mencopot seorang presiden hanya bisa dilakukan lewat impeachment. Ini bukti bahwasanya kedaulatan tertinggi dalam demokrasi benar-benar ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah ataupun di tangan lembaga legislatif. Dan hal ini ada lengkap di Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir kita ulangi, dalam demokrasi hak recall dan recall election itu adalah kalau dijalankan itu adalah bukti kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.
Aneh, bila Indonesia yang mengaku negara demokrasi tapi menolak memberikan hak recall dan recall election kepada rakyat Indonesia, ini harus dipertanyakan dan ini harus diubah. Kedepan kita harus ingatkan kepada rakyat Indonesia. Mengatakan MPR adalah jemaah rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi karena faktanya bukan. Kedaulatan tertinggi itu di partai politik yang ada di DPR. Sungguh, dalam Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan tertinggi rakyat tidak pernah pindah tangan kalau kita praktekkan secara utuh. Jadi bagaimana kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 aja yuk? Bagaimana? Rumit ya bernegara itu? Sulit paham? Ya pantas lu pada dibohongin partai kerasi terus nih. Peace.